akan mereview 3 jurnal yang berjudul pneumonia, PPOK, dan TBC. Baik, di sini saya Rizda Pujiwianti akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah sebuah penelitian tentang proses identifikasi, mengukur dan membandingkan biaya, resiko dan keuntungan dari suatu program, pelayanan dan terapi, serta determinasi suatu alternatif terbaik. Kita bahas terlebih dahulu tentang review jurnal yang pertama, yaitu tentang penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK, di mana judul dari jurnal ini adalah di mana PPOK itu sendiri adalah merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara di dalam saluran napas yang tidak sepenuhnya reversibel. Gangguan yang bersifat progresif ini disebabkan karena terjadinya inflamasi paru abnormal akibat pajaran partikel atau gas beracun yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama dengan jumlah utama sesak napas, batuk, dan produksi sputum. Lalu di sini kami mengambil judul jurnal yaitu analisis efektivitas biaya penggunaan antibiotik pada pasien penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, eksaserbasi akut yang dirawat di Rumah Sakit Paru Jember. Di mana bentuk penelitian, yaitu penelitian ini merupakan penelitian dengan metode cross seksional dan deskriptif non eksperimental, serta populasi dan sampel yang diambil dan digunakan di sini adalah populasi penelitian dalam seluruh pasien yang mendapat terapi penyakit PPOK eksaserbasi akut pada instalasi rawat inap di Rumah Sakit Paru Jember pada tahun 2019. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, saya Ipa akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya, di mana jumlah dan teknik pengambilan sampel. Di mana jumlah pengambilan sampel itu sendiri diambil secara sensus atau seluruh pasien penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK ekserbasi akut pada instalasi rawat inap di Rumah Sakit Paru Jember periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 yang memenuhi kriteria. Untuk kriteria eksklusinya sendiri, yang pertama itu pasien penyakit PPOK dengan penyakit penyerta, dan yang selanjutnya yaitu pasien penyakit paru PPOK yang tidak menyelesaikan pengobatannya atau meninggal dan atau dirujuk. Kemudian yang terakhir yaitu pasien yang tidak ditemukan data rekap mediknya dan status pasiennya yang tidak lengkap dan tidak jelas terbaca. Kemudian di sini ada analisis data ya. Analisis datanya sendiri yaitu ASER atau Effort Cost Effectiveness Ratio, yaitu adalah metode yang digunakan menganalisis efektivitas biaya dan menghitung besar biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya dengan Karina akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini ada karakteristik dari subjek penelitian. Bisa dilihat ya dari tabel 4.1, yaitu gambaran penggunaan antibiotik penyakit paru obstruktif kronik ekserbasi akut. Di sini ada jenis antibiotik yaitu cefotaxime, di mana dosis pemberiannya itu 2x1. Kemudian rute pemberiannya itu secara injeksi dan rata-rata lama perawatan 5-36 hari. Dengan jumlah pasien yang menggunakan biasanya 11 orang. Kemudian Septagidin 3x1 sama injeksi selama 5 hari. Kemudian yang memakainya itu 1 orang, dan bisa dilihat di tabel 4.1 yang lainnya.
Jadi dari data hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 3 jenis antibiotik yang digunakan oleh lebih dari 1 orang pasien, yaitu levofloxacin, kemudian cefotaxime 1 gram dan ceftriaxone. Selain itu, terdapat juga 3 orang pasien yang tidak mendapatkan terapi antibiotik. Rata-rata lama perawatannya yaitu 6 hari. Persentasenya sebesar 7,69%. Cefotaxime 1 gram digunakan oleh 11 orang pasien 3 kali. Presentasinya sebesar 28,71% dengan frekuensi pemberiannya itu 2 kali. 2 kali dalam 1 hari. Jadi rata-rata lama perawatan 5,36 hari. Penggunaan antibiotik levofloxacin 500 mg, frekuensi pemberian 1 kali dalam 1 hari digunakan oleh 2 orang pasien dengan persentasenya itu sebesar 5,31% berdasarkan tabel 4.1 tadi. Kemudian kita lihat dari penggunaan obat antibiotik. Antibiotik itu sendiri yaitu digunakan pada pengobatan PPOK, ekserbasi akut di Rumah Sakit Paru Jember tahun 2011, yaitu cefotaxime 1 gram, ceftazidime, levofloxacin 500 mg, ceftriaxone, cepepim, terus kombinasi levofloxacin 500 mg dan cepepim, kombinasi cefotaxime 1 gram dan ceftriaxone, serta kombinasi cefotaxime 1 gram dan levofloxacin 500 mg. Jadi rata-rata lama perawatan dihitung dengan menjumlahkan lama perawatan per pasien yang menggunakan antibiotik tersebut dibagi dengan jumlah pasien yang menggunakan antibiotik tersebut, dan persentase penggunaan antibiotik dihitung dari masing-masing jenis antibiotik dibagi dengan penggunaan seluruh jenis dikalikan 100%. Kemudian komponen biaya. Jadi dari komponen biaya yang pertama itu harga atau price, yaitu biaya per item obat yang dikonsumsi pasien. Yang kedua, biaya obat adalah biaya yang harus dikeluarkan pasien untuk membayar obat yang diresepkan oleh dokter. Kemudian ada lamanya pasien penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK berobat, yaitu dari mulai menerima terapi sampai dinyatakan membaik dan diizinkan pulang oleh dokter. Yang keempat, analisis efektivitas biaya atau CEA adalah suatu analisis untuk mendapatkan biaya satuan yang lebih murah dan memuaskan. Prospektif komponen biayanya ada di sini ya. Jadi di sana ada nama antibiotiknya, jenis antibiotiknya apa, misalkan generik, terus rata-rata pemberiannya itu injeksi biasanya, dengan harga yang bermacam-macam. Dari hasil analisa penelitian yang telah dilakukan, jadi menunjukkan bahwa kelompok yang paling cost efektif adalah cefotaxime 1 gram dengan nilai aser cefotaxime 1 gram yaitu Rp23.202 per hari. Lama perawatannya jadi lama perawatan menggunakan cefotaxime biasanya 5,36 hari. Lama perawatan menggunakan ceftriaxone 4,78 hari. Sedangkan yang paling besar nilai esernya yaitu adalah kombinasi levofloxacin 500 mg dan cepepim dengan nilai eser sebesar 229.075 per hari dengan lama perawatan selama 6 hari. Baik, presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum. Oke, nama saya Bayu Gunadi Putra akan melanjutkan presentasi ini. Parameter outcome yang digunakan. Terdapat 3 antibiotik yang digunakan oleh lebih dari 1 orang, yaitu levofloxacin, ceftriaxone, dan cefotaxime. Antibiotik yang paling cost efektif adalah cefotaxime. IG nilai ASER 23.202 per hari. Biaya total pengobatan pada masing-masing ruang perawatan berbeda. Pada ruang perawatan mawar, dahlia, anggrek, dan utama, penggunaan antibiotik yang cost efektif adalah ceftriaxone. Sedangkan di ruangan VIP, antibiotik yang cost efektif adalah cefotaxime 1 gram. Biaya total ruangan VIP 772.200. Kesimpulan jurnal, dari penelitian yang dapat disimpulkan, terdapat 3 antibiotik yang digunakan oleh lebih dari 1 orang, yaitu levofloxacin, ceftriaxone, dan cefotaxime. Antibiotik yang paling cost efektif cefotaxime 1 gram, nilai ASER 23.202 per hari. Biaya total pengobatan pada masing-masing ruang perawatan berbeda. Pada ruang perawatan mawar, dahlia, anggrek, dan utama, penggunaan antibiotik cost efektif adalah ceftriaxone. Biaya yang total pengobatan pada ruang mawar 575.000, dahlia 766.333, anggrek 892.426. Sedangkan di ruang VIP, antibiotik yang cost efektif adalah cefotaxime 1 gram dengan biaya VIP 772.200 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Jajan Janal Mutakin. Saya akan melanjutkan presentasi pada review kedua tentang tuberkulosis atau TB juga. TB adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Microbacillus tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Analisis biaya tuberkulosis atau paru kategori 1 pasien dewasa di rumah sakit di daerah Jakarta. Bentuk penelitian ada analisis deskriptif, kemudian populasi dan sampel. Populasi semua pasien TB paru yang berobat ke RSUD, dan sebagai sampel adalah pasien TB paru dewasa baru kategori 1 yang berobat. Kriteria infusi dan kriteria eksklusi. Infusi sendiri, kriteria infusi meliputi semua pasien TB paru yang berobat ke RSUD, dan sampel penelitian adalah pasien TB dengan TB dewasa pada usia kurang dari 18 tahun kategori 1 yang berobat setelah pasien dinyatakan positif penderita TB. Berdasarkan hasil uji BTA dan gejala kimia dengan resep yang diberikan, dan pasien diamati selama 6 bulan. Kemudian eksklusi, kriteria eksklusi ditentukan dari data dan biaya yang dikumpulkan, meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung dengan menjumlahkan komponen biaya. Masing-masing biaya tersebut kemudian dijumlahkan selama periode pengobatan. Jumlah dan teknik pengambilan sampel, data karakteristik pasien dan pengantar, biaya yang dikeluarkan, dan hasil pengobatan dikumpulkan tiap kali pasien berobat selama 6 bulan dengan wawancara mendalam. Untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya, Vera Rosalina, akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh rekan saya. Karakteristik subjek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa sebanyak 64,5% pasien TB yang berobat di RSUD DKI Jakarta adalah laki-laki yang bervariasi umur. Pasien sangat besar, mulai dari 18 hingga 79 tahun dengan rata-rata 39 tahun. Perbandingan ini tidak menunjukkan perbandingan pasien TB yang sebenarnya, karena cara pemilihan sampel yang
dilakukan tidak dengan acak. Prospektif dan komponen biaya. Komponen biaya langsung dalam penelitian ini merupakan penjumlahan dari biaya registrasi, biaya konsultasi, biaya laboratorium, biaya obat, dan biaya ronsen. Unit cost dari masing-masing biaya diambil dari nilai rata-rata biaya 31 pasien bisa dilihat pada tabel 3. Dengan asumsi utilisasi sarana kesehatan sebanyak rata-rata 10 kali selama 6 bulan pengobatan TB, maka total biaya langsung yang dikeluarkan oleh pasien sebesar 1.228.867. Hasil bisa dilihat dari tabel 4 ya. Biaya relatif kecil karena sebanyak 80% pasien TB adalah BPJS. Biaya penafsiran registrasi untuk BPJS sebesar 5.000, untuk pasien umum 10.000. Biaya konsul dokter spesialis untuk pasien BPJS 15.000 dan untuk pasien umum 50.000. Biaya laboratorium pasien TB rata-rata sebesar 144.354. Biaya pasien TB selama 6 bulan sebesar 678.531. Biaya ronsen sebesar 112.322. Biaya ini timbul karena pasien menjalani fototoraks sebanyak 2 kali selama. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alice Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Komponen total biaya tidak langsung dalam penelitian ini diperoleh dari penjumlahan biaya tidak bekerja, biaya transportasi, biaya makanan, dan biaya minuman dan biaya penghantar. Biaya tidak bekerja pasien TBC kisaran antara ERP 0 hingga 100.000. Biaya transport pasien TB berkisaran antara 6.500 hingga 45.000. Biaya makan dan minum berkisaran antara 5.500 hingga 30.000 dengan biaya rata-rata sebesar 14.025 rupiah. Sedangkan untuk biaya pengantar adalah biaya tidak bekerja berkisaran antara 0 hingga 67.500. Alternatif apa saja yang dibandingkan? Perbandingan ini cukup besar karena perlu 2 kali bayar untuk menyembuhkan pasien selama 6 bulan. Perlu dikaji mengapa pasien yang telah berobat selama 6 bulan tidak sembuh. Apakah karena faktor pasien, faktor program pengobatan TB yang mungkin tidak sesuai lagi, atau faktor-faktor lainnya. Pemerintah perlu meninjau kembali program pengobatan TB yang selama ini dilakukan mengingat pasien yang berobat selama 6 bulan belum dinyatakan sembuh. Selain itu, perhitungan biaya pengobatan perlu ditinjau ulang untuk kelangsungan pengobatan TB. Kesimpulan jurnal 2, sebanyak 80,6% biaya pengobatan TB bersumber dari pada BPJS pada utilisasi sarana kesehatan sebanyak 10 kali selama 6 bulan. Biaya langsung pasien TB sebesar 1.286.700 rupiah. Dengan komponen terbesar adalah biaya obat. Biaya tidak langsung pasien TB sebesar 614.670 rupiah. Dengan komponen biaya terbesar adalah biaya penghantar. Total biaya pasien TB selama 6 bulan sebesar 1.843.53.700. Dengan rata-rata biaya 307.256 rupiah per bulan. Biaya ini sama dengan 11,4% dari UMP DKI Jakarta tahun 2014. Pasien yang patuh berobat selama 6 bulan sebanyak 31 orang atau 68,9% dan hanya 13 orang atau 41,9% dari pasien yang patuh berobat selama 6 bulan dinyatakan sembuh. Parameter outcome yang digunakan terdapat beberapa obat yang digunakan pada penyakit TBC. Ketidakpatuhan minum obat mungkin menyebabkan timbulnya resistensi kuman TB terhadap obat yang digunakan. Selain itu, ketidakpatuhan minum obat akan memicu biaya yang lebih besar karena pasien harus mengulang pengobatan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mulyani Handiani. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang 3. Review jurnal 3. Pneumonia.
Pneumonia adalah salah satu penyakit peradangan akut parenkim paru yang biasanya dari suatu infeksi saluran pernapasan bawah akut dengan batuk dan disertai dengan sesak napas yang disebabkan agen infeksius seperti virus, bakteri, mikoplasma atau fungi, dan aspirasi substansi asing berupa radang paru-paru yang disertai edukasi dan konsolidasi. Judul jurnal ketiga yaitu biaya analisis efektivitas colistin dosis rendah versus tinggi dalam pengobatan multipneumonia yang resistan terhadap obat di Arab Saudi. Bentuk penelitian analisis retrospektif yang dilakukan di rumah sakit dengan 300 tempat tidur di Arab Saudi yang membandingkan pengobatan NP dengan colistin dosis rendah versus colistin dosis tinggi. Populasi dan sampel, populasi penelitian dari semua pasien yang diobati dengan colistin untuk pneumonia nosokomial yang disebabkan oleh MDR GNB di Rumah Sakit King Abdul Aziz Al-Hasa Arab Saudi dari Juli 2011 hingga Desember 2014. Antara Juli 2011 dan Desember 2012, pasien dirawat dengan LDC karena kekhawatiran netrotoksisitas. Praktek ini berubah dari Juli 2013 ketika dokter lebih suka menggunakan HDC. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursifa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya dari teman saya, yaitu mengenai kriteria inklusi, di mana pasien-pasien itu dilibatkan dalam penelitian. Yang pertama, pasien berusia lebih dari 12 tahun dan menerima colistin untuk pneumonia nosokomial yang terdokumentasi di ICU dan non-ICU. Yang kedua, pasien harus menerima colistin untuk infeksi MDR GNB yang hanya sensitif terhadap colistin. Yang ketiga, pasien harus menerima colistin setidaknya selama 72 jam. Yang keempat, jika seseorang pasien menerima lebih dari satu rangkaian colistin dalam sekali masuk, hanya rangkaian pertama yang dimasukkan. Lalu ada kriteria pengecualian di mana pasien dikeluarkan dari penelitian dengan yang pertama usia dari 12 tahun, yang kedua pasien yang diobati hanya dengan colistin inhalasi, yang ketiga pasien yang tidak menerima colistin setidaknya selama 72 jam, yang keempat pasien dengan gangguan ginjal sedang sampai berat atau menerima terapi pengganti ginjal atau dialisis sebelum terapi colistin. Lalu ada teknik pengambilan sampel, di mana ada total 171 pasien yang menerima colistin selama masa studi. Setelah menerapkan kriteria inklusi dengan eksklusi 96 dievaluasi. Ini termasuk 63 dan 33 masing-masing dalam kelompok LDC dan HDC. Sekian dari presentasi saya lanjutkan ke Saya Fadila Veronisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang karakteristik dasar sampel dirangkum dalam tabel 1. Kedua kelompok tidak berbeda secara signifikan dalam hal usia, namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal berat badan dan jenis kelamin antara kelompok HDC dan LDC. Komorbiditas antara kedua yang kelompok tidak berbeda secara signifikan dalam semua hal kecuali untuk keganasan, masing-masing untuk kelompok HDC dan LDC. Indeks komorbiditas Charlson antara kedua kelompok tidak berbeda secara signifikan untuk kelompok HDC dan LDC. Tidak ada perbedaan yang signifikan sehubungan dengan obat nefrotoksik bersamaan. Digunakan pada kedua kelompok. Durasi rata-rata pengobatan colistin, rata-rata lama rawat inap, dan lokasi pasien di dalam rumah sakit antara kedua kelompok tidak berbeda secara signifikan. Selanjutnya ada prospektif biaya. Berdasarkan hasil efikasi dan keamanan dan biaya yang melekat pada setiap hasil adalah mungkin untuk menghitung IC, CR, dan ICR ketika LDC dan HDC dibandingkan menggunakan IC. LDC adalah strategi yang dominan dibandingkan dengan HDC dalam hal jumlah insiden nefrotoksisitas yang dihindari.
Rata-rata total biaya langsung per episode pengobatan kolistin pada kelompok LDC dan HDC masing-masing adalah SAR 24 718,42 dan SAR 27,775 25. Komponen utama biaya adalah hari perawatan di ICU dan kunjungan dokter. Untuk masing-masing pasien dalam kelompok LDC dan HDC, biaya langsung untuk durasi pengobatan di kedua lengan tercantum dalam tabel di samping. Bisa dilihat ya tabelnya di sebelah sini. Pada tabel 4 rata-rata biaya pengobatan langsung per pasien. Selanjutnya parameter outcome yang digunakan. Rasio efektivitas biaya rata-rata atau CR dihitung sebagai C, LCD atau I LDC untuk strategi LDC dan C HDC atau I HDC untuk strategi HDC. Efektivitas biaya diukur dalam istilah incremental cost effectiveness ratio atau ICR. Kesimpulannya, studi ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang penggunaan kolistin di NP meskipun asumsi dan keterbatasan. Berdasarkan hasil penelitian ini, KAH harus mengadopsi strategi LDC untuk pengobatan NP yang disebabkan oleh MDR DNB dengan tetap memperhatikan pola resistensi lokal. Studi lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki dampak sebenarnya dari penggunaan LDC pada biaya perawatan kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pemaparan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum